Lini penyerangan Inter Milan jadi yang paling disorot setelah menjadi tim yang paling subur di 5 liga top Eropa. Catatan ini nggak terlepas dari kebijakan transfer Simone Inzaghi yang terbukti tepat sasaran dan nggak menimbulkan kerugian besar. Pep Guardiola bahkan menjadikan Inter Milan sebagai kandidat kuat peraih trofi Liga Champions. Cetak gol cuma merangkum kerasnya lini penyerangan Inter Milan walaupun didominasi oleh pemain buangan sebagai berikut. Diperkuat penyerang tua karena lambat meregenerasi. Inter Milan memang selalu punya bomber yang berbahaya pada setiap musimnya. Sayangnya Simone Inzaghi kerap terlambat untuk meregenerasi para pemainnya khususnya di lini penyerangan. Di musim lalu Inter Milan sempat diperkuat oleh Edin Dzeko yang sudah berusia 36 tahun. Hasilnya Dzeko tampil kurang konsisten dan jarang menjadi pilihan utama Inzaghi. Sang Allenatore kerap mencadangkannya karena kalah saing dengan Lautaro Martinez. Gak cuma itu, Dzeko juga sempat terlibat konflik dengan rekan satu timnya yakni Andre Onana. Tepatnya saat Inter Milan menghadapi FC Porto di babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Saat itu Onana kedapatan adu mulut dan saling berteriak dengan melontarkan kata-kata. Hakan Calhanoglu sampai menenangkan keduanya dengan menutup mulut mereka. Dilansir dari Sky Sport, Calhanoglu menganggap kejadian ini sudah biasa terjadi di lapangan. Onana mengkonfirmasi hubungannya bersama Dzeko sudah membaik pasca pertandingan. Nggak hanya Dzeko, Inter Milan juga pernah menampung Romelu Lukaku. Di periode keduanya, Lukaku justru mengalami penurunan performa. Mantan bomber Chelsea ini bahkan absen sebanyak 19 pertandingan akibat cedera yang sering menghantuinya. Lukaku juga sempat melakukan kesalahan fatal pada laga final Liga Champions kontra Manchester City. Saat itu dirinya menghalangi peluang emas dari Federico Di Marco di menit ke-70. Hasilnya bomber kelahiran Antwerpen ini mendapatkan banyak kritikan. Legenda Arsenal yakni Thierry Henry bilang Lukaku akan menanggung beban berat seumur hidupnya. Rekrut mengganti tanpa mengeluarkan modal besar. Inzaghi langsung merekrut beberapa penyerang anyar di bursa transfer musim panas lalu. Saat itu Nerazzurri berhasil memboyong Marcus Thuram dengan status bebas transfer. Padahal sebelumnya Thuram sempat hampir sepakat dengan kubu AC Milan. Namun pemain asal Prancis ini memilih untuk membelot untuk bergabung dengan Nerazzurri. Thuram mengungkapkan Ronaldo Nazario menjadi faktor utama dirinya bergabung. Kemudian Inter Milan juga berhasil mendatangkan Alexis Sanchez dari Olympique Marseille secara gratis. Sanchez mengungkapkan alasannya ke GCP Meazza hanya untuk meraih Scudetto bersama Nerazzurri. Marco Arnautovic juga berhasil diboyong dengan meminjamnya dari Bologna. Pemain asal Austria ini juga sempat membela La Beniamata 13 tahun yang lalu. Arnautovic berambisi untuk membantu La Beniamata memenangkan setiap pertandingannya. Uniknya Nerazzurri hanya menghabiskan dana senilai 63 juta euro atau 1 triliun rupiah. Nampaknya dana terbatas ini akan segera berakhir di musim panas dengan tambahan sponsor baru. Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan maskapai Timur Tengah yakni Qatar Airways. Nggak tanggung-tanggung, mereka siap memberikan dana segar sekitar 25 juta euro per tahunnya. Qatar Airways juga berpotensi untuk menggeser Paramount sebagai sponsor utama yang terpampang di jersey. Motor serangan yang sering diremehkan. Walaupun begitu, Inzaghi justru memanfaatkan kemampuan gelandang mereka. Sektor lini tengah menjadi sangat vital dengan performa cemerlangnya dalam beberapa musim terakhir. Sosok Hakan Calhanoglu menjadi motor serangan Nerazzurri di musim ini. Padahal sang pemain sempat diremehkan karena dianggap berkhianat untuk membelot ke Inter Milan. Namun pemain kelahiran Mannheim ini berhasil membungkam celotehan tersebut. Calhanoglu menjadi salah satu pemain kunci Simone Inzaghi pada musim ini. Pemain Turki ini berhasil mengemas 8 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Simone Inzaghi merasa puas dengan kehadiran Calhanoglu di lini tengah. Padahal penampilannya sempat merosot setelah sering melakukan kesalahan. Calhanoglu sempat meminta maaf karena torehan hasil buruk yang diterima oleh Nerazzurri. Saat itu Inter Milan dikalahkan oleh Empoli di pekan ke-19 dengan skor 0-1.
Nggak cuma Calhanoglu, Nicolo Barella juga menjadi pemain andalan Simone Inzaghi. Perannya di lini tengah menjadi kunci permainan Inzaghi di musim lalu. Bahkan di musim ini Barella mampu memainkan 17 pertandingan dan berhasil mengemas 2 gol dan 3 assist. Hebatnya Inzaghi juga berhasil menjadikan lini penyerangan Inter Milan menjadi berbahaya di musim ini. Mengerikannya kombinasi penyerangan Inter Milan. Suksesnya lini penyerangan Inter Milan gak terlepas dari peran Lautaro Martinez. Penyerang Argentina ini menduduki puncak top skor sementara Serie A dengan catatan 15 gol. Simone Inzaghi pernah memujinya sebagai pemain yang sering membawa keberuntungan. Bagaimana tidak, Lautaro berhasil mencetak quad-trick pada laga menghadapi Salernitana. Dikutip dari media Opta, Lautaro mencatatkan rekor sebagai pemain pengganti yang bisa mencetak 4 gol. Inzaghi meminta sang bomber untuk terus bisa melanjutkan kegemilangannya. Nggak cuma Lautaro, Marcos Thuram juga tampil cukup baik sebagai pemain pemantul. Walaupun baru menjalani musim perdananya, Thuram mampu mencetak 7 gol di Serie A. Legenda Inter Milan yakni Christian Vieri pernah memberikan pujian setinggi langit. Vieri mengatakan Thuram merupakan pemain yang paling berpengaruh untuk kubu Nerazzurri. Dia menambahkan kalau performa Thuram sudah melebihi ekspektasi manajemen. Vieri juga memuji sang bomber yang mampu beradaptasi dengan baik. Alexis Sanchez yang sempat menjalani masa-masa sulit juga berhasil bangkit bersama Inter Milan. Inzaghi memang kurang memberikan jam terbang reguler kepada Alexis Sanchez. Namun dirinya berhasil membuktikan kapasitasnya dengan mencetak 2 gol di ajang Liga Champions. Inzaghi mengatakan Sanchez pantas mendapatkan tempat utama. Ganasnya kombinasi penyerangan menjadikan Inter Milan sebagai tim tersubur ketiga di 5 liga top Eropa. Ini sudah mengalahkan Liverpool dan Real Madrid yang baru mencetak total 39 gol. Perpaduan lini serang semakin sempurna dengan kokohnya jantung pertahanan. Inter Milan menjadi pemilik pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa dengan baru kebobolan 7 gol. Berpeluang mengulang kejayaan. Inter Milan seakan berhasil keluar dari kutukan klub kuda hitam di musim ini. Pep Guardiola bahkan menjagokan Nerazzurri sebagai kandidat kuat pengangkat trofi Liga Champions. Guardiola melihat penampilan Inter Milan di final Liga Champions musim lalu. Menurut pelatih berkepala pelontos ini, Inzaghi berhasil menjinakkan Nerazzurri sebagai tim dengan permainan modern. Gak cuma itu, Inter Milan juga punya karakter kuat dengan ciri khas permainan Inzaghi. Bahkan Nerazzurri berhasil memperdaya sang kakak AC Milan dengan skor telak 5-1. Guardiola bilang hasil tersebut membuat Inter Milan gak bisa dianggap remeh. Inzaghi masih berpeluang untuk mengulang kejayaan Inter Milan dengan meraih mini treble winner. Sebelumnya Nerazzurri gagal mempertahankan gelar juara Coppa Italia setelah takluk atas Bolonya. Inzaghi merasa kecewa dengan kegagalan Inter Milan mempertahankan gelar juara. Dia menilai cederanya Lautaro Martinez menjadi salah satu faktor kegagalan Inter Milan. Namun Inzaghi masih bisa menyabet 3 trofi seperti Liga Champions, Serie A, dan Piala Super Italia. Inter Milan sendiri akan berhadapan dengan Napoli pada bulan Januari yang akan datang. Itulah ulasan kerasnya penyerangan Inter Milan walaupun didominasi oleh pemain-pemain buangan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Nerazzurri bisa mempertahankan konsistensi penyerangan walaupun ditinggal Lautaro Martinez? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.